Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hadi, NIM 1054211101417. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan keterampilan pemeriksaan resusitasi pada anak. Adapun indikasi yang biasa kita temukan pada pemeriksaan ini adalah yang pertama ada henti nafas, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada sumbatan saluran pernapasan. Adapun alat yang kita butuhkan pada pemeriksaan ini adalah yang pertama ada manikin bayi, kemudian ada pipa orofaring untuk bayi, kemudian ada selang suction, kemudian ada bola suction, kemudian ada ambubek, kemudian ada pipa orofaring endotrakeal, kemudian ada handspoon. Sebelum kita melakukan pemeriksaan atau keterampilan, terlebih dahulu kita mencuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita memasang handspoon. Baik, selanjutnya pertama yang kita harus lakukan yaitu kita pastikan dulu kesadaran pasien atau pada anak ini dengan metode APU. Yang pertama yaitu huruf A, alert, yaitu di sini kita memastikan apakah pasien ini sadar atau tidak. Kemudian yaitu yang kedua ada V, yaitu respon to verbal. Di sini kita bisa memanggil nama pasien atau kita memukul pundak pada pasien, yaitu dengan cara adik, adik, adik. Kemudian selanjutnya yaitu respon to pain. Di sini kita bisa memberikan rangsangan sakit atau rangsangan nyeri pada anak di bagian bela-bela. Kemudian juga bisa di bagian sternum, kemudian juga bisa di bagian kuku pada anak. Kemudian yang terakhir itu adalah U, yaitu unresponsive, di mana di sini tidak ada respon yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian bila anak tetap tidak sadar, maka kita akan melakukan pendekatan atau metode SAFE. Yang pertama yaitu shout for help. Di sini kita bisa memanggil bantuan, bisa orang-orang terdekat, atau juga bisa memanggil dengan melakukan menelpon call center atau alat-alat yang tersedia pada saat itu. Kemudian yang kedua itu A, approach with care. Di sini kita tangani dengan hati-hati pasien ini. Jika masih ada pakaian yang ketat pada anak yang melekat, kita lepaskan pakaian dari pasien agar tidak menghalangi jalur nafas, atau kita memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dengan hati-hati, yaitu dengan inline position, di mana kepala sejajar dengan badan, yaitu satu garis. Ini kita bisa lakukan untuk menghindari jika pada pasien terdapat trauma di badannya. Kemudian yang selanjutnya itu F, yaitu free from danger. Kita jauhkan atau kita bebaskan dari bahaya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Di sini evaluasi kita menggunakan metode ABC, yaitu yang pertama airway. Di sini kita bisa apakah kita lihat apakah ada sumbatan jalan nafas atau pada pasien. Pada korban yang tidak mengalami cedera kepala, ini kita bisa lakukan head tilt atau mendongakkan kepala korban dengan memegang daerah dahi dengan satu tangan atau tangannya lain, melakukan chin lift, atau kita mengangkat di sini, atau kita mengangkat dagu korban dengan menggunakan jari, yaitu dengan cara yang pertama tadi kita menggunakan head tilt, yaitu kita memegang, kemudian kita dongakkan sambil tangannya lain, yaitu chin lift. Di sini menggunakan 3 jari, kemudian kita dongakkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu B breathing, yaitu atau pernapasan, yaitu di sini kita bisa menggunakan metode juga, yaitu look, listen, feel, di mana ketika kita lihat apakah ada gerakan napas. Di sini kita lihat apakah ada gerakan napas atau tidak. Kemudian apakah ada tarikan dinding pada dada. Kemudian juga kita ada pengembangan. Kemudian juga dan juga kita lihat pada bayi apakah ada kebiruan atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu listen, yaitu kita dengarkan di sini apakah ada suara nafas atau tidak.
kemudian apakah ada suara merintih atau tidak, kemudian kita juga dengar apakah ada suara gargling atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu feel atau kita merasakan. Apa yang harus kita rasakan yaitu hembusan napas. Hembusan napas korban apabila terdapat suara gargling, apabila terdapat kemungkinan ada lendir, maka kita lakukan pengisapan lendir dengan menggunakan bola suction, yaitu di sini kita menggunakan bola suction di bagian hidungnya. Pertama kita pencet, kemudian kita tarik, kemudian kita buang. Selanjutnya ketika selesai di bagian kanan, kita lakukan di bagian kirinya. Kemudian jika belum ada napas, kita berikan bantuan napas yaitu dengan menggunakan ambubek, yaitu sebanyak 5 kali. Kemudian cara itu pasang sungkup dengan ukuran sesuai dengan umur pasien, sehingga ini sungkup bisa menutup di bagian mulut dan hidung. Kemudian kita lalu rapatkan ini sungkup pada mulut bayi sambil kita mempertahankan posisi kepala bayi. Bila kita memiliki alat, kita diberikan bantuan napas yaitu mouth to mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya juga bila dengan mulut tarik napas, ketika kita menggunakan mulut, kita tarik napas sedalam-dalamnya. Kemudian bila tetap tidak mengembang, di sini kita kemungkinan kemungkinan terjadi obstruksi jalan napas. Selanjutnya yaitu sirkulasi, di mana di sini kita meraba apakah sudah ada nadi pada anak atau belum. Di sini untuk penilaian sirkulasi dilakukan setelah 2-5 kali setelah pemberian napas. Adapun tempat penilaian dilakukan pada arteri, yaitu pada arteri brachialis, kemudian juga atau di arteri femoralis. Jika umur pasien kurang dari 1 tahun dan lebih dari 1 tahun, dilakukan pada arteri karotis baik kiri ataupun kanan. Kemudian jika frekuensi jantung tidak ada atau kurang dari 60 kali per menit, di sini kita melakukan CPR atau kompresi dada, yaitu di mana lokasi pemijatannya yaitu 1/2 di bagian bawah tulang dada atau di bagian sternum dengan kedalaman 5 cm dengan kecepatan 100 kali per menit. Yaitu bisa dengan menggunakan 2 metode, yaitu 2 atau 3 jari, yaitu dengan tangan yang satunya menahan pada bagian punggung bayi, yaitu dengan cara seperti begini. Pertama di sini kita bisa menggunakan 3 jari atau 2 jari. Kemudian tangan yang lainnya itu menopang di bawah. Kemudian kita lakukan pemijatan. Kemudian teknik yang kedua yaitu bisa menggunakan 2 ibu jari atau 2 jempol yang diletakkan pada tengah linia intermamaria, yaitu dengan jari-jari yang lainnya diletakkan di bagian punggung bayi untuk menahan punggung, tujuannya itu untuk menahan punggung bayi dengan kecepatan 100 kali, yaitu dengan cara seperti begini. Pertama kita letakkan jempol di bagian linia intermamaria, yaitu di bagian sternum. Kemudian tangan yang lain menopang di belakang. Kemudian kita lakukan pijatan. Kemudian untuk anak yang kurang dari 8 tahun, di sini kita bisa gunakan teknik pemijatan, yaitu menggunakan di bagian pangkal telapak tangan yang diletakkan di bagian sternum. Selanjutnya kita koordinasi antara pijat jantung dan napas buatan, tergantung dari umur korban dan banyaknya jumlah penolong. Jadi begini, sementara kita melakukan pemijatan pada bayi, kemudian sambil kita melakukan napas buatannya itu menggunakan ambubek atau dengan mouth to mouth. Kemudian koordinasi antara pijat jantung yaitu dengan napas buatan pada neonatus, yaitu 3:1 atau 3 kali kompresi dada dan 1 kali VTP. Kemudian dan sebaiknya dilakukan dalam 5 siklus.
Kemudian sedangkan pada anak dengan satu penolong atau 30 yaitu 30/2 dan 2 penolong yaitu 15/2, yaitu dengan frekuensi pemijatan yaitu anak yaitu 100 kali. Kemudian sedangkan selanjutnya yaitu sumbatan pada jalan napas, yaitu pada menatus sumbatan yaitu ada bisa berupa cairan atau padat di sini, sehingga menggunakan bola suction. Di sini kita bisa menggunakan bola suction, tidak terlalu dalam. Jika terlalu dalam kita bisa menggunakan selang suction. Pada anak yang mengalami sumbatan karena lidah yang jatuh ke belakang, maka kita biasa di sini kita menggunakan pipa orofaring. Di sini pipa orofaring sesuai dengan ukuran pada anak, yaitu dengan cara pertama kita mengukur yaitu dari sudut angulus sampai ke mandibula. Apabila ukuran pipa orofaring ini tidak tepat, maka biasanya sering menyebabkan obstruksi, dan apabila pipa terlalu panjang juga dan dapat memperparah lidah jatuh di bagian belakang lebih jauh, yaitu lebih jauh apabila pipa terlalu pendek. Kemudian juga apabila jika umur anak kurang dari 8 tahun, di sini kita bisa memasang dengan cara mendorong langsung, yaitu sedangkan jika anak umur 8 tahun kita memasang dengan manuver rotasi, yaitu pada saat dimasukkan kita dorong ke atas, yaitu ketika sudah di dalam bisa diputar ke kiri atau ke kanan. Kemudian selanjutnya untuk sumbatan jalan napas ini yaitu bisa berubah benda padat. Di sini kita bisa membebaskan jalan napas dengan dua cara, yaitu back blow atau chest thrust. Yang pertama di sini metode big blow. Jadi satu tangan ini yaitu penolong berada di dada untuk menopang dagu dengan leher. Kemudian kita sandarkan pada lutut penolong. Kemudian kita letakkan bayi dengan posisi tengkurap atau terlungkup. Kemudian kepala lebih tinggi daripada kaki. Kemudian tangan yang lainnya, tangan kiri, kita bisa melakukan pukulan atau pendorongan, yaitu pendorongan pada punggung antara kedua tulang berikat secara hati-hati dan cepat sebanyak 5 kali pukulan. Kemudian yang kedua itu metode chest thrust. Itu sebaliknya, pada bayi di sini kita menghadap ke atas, yaitu disandarkan pada lutut bayi. Kemudian tangan yang satu yaitu menahan pada punggung bayi, dan tangan yang satunya yaitu mendorong pada bagian antara kedua papilla sebanyak 5 kali. Yaitu metode ini dilakukan pada anak yang masih sadar. Kemudian adapun untuk anak yang lebih besar, di sini biasanya di atas 2 tahun, biasanya dilakukan dengan 2 cara, yaitu Heimlich manuver dan yaitu satunya itu back blow. Yang pertama yaitu Heimlich manuver. Di sini penolong berdiri di belakang anak. Kemudian kedua tangan yaitu penolong meningkari badan, yaitu anak pada perut di antara pusat dan processus sifoideus. Lalu kita menekan ke arah abdomen atas dengan hentakan cepat, yaitu sebanyak 5 kali. Kemudian selanjutnya yaitu metode back blow sama yang tadi kita lakukan, yaitu dalam keadaan posisi berdiri atau bisa juga dengan berlutut, yaitu tergantung dengan tinggi anak. Kemudian lakukan hentakan ke depan pada punggung anak, yaitu dilakukan sebanyak 5 kali. 5 kali dengan pangkal tangan, yaitu dengan pangkal tangan tulang belakang di antara kedua tulang berikat.
Kemudian jika anak dalam keadaan tidak sadar, maka di sini penolong biasanya melakukan dengan cara berlutut, yaitu dan anak diletakkan pada permukaan yang rata. Kemudian biasanya penolong lakukan yaitu abdominal thrust, yaitu di antara dua papila mama, yaitu di bagian bawah. Kemudian kita lalu lakukan yaitu pendorongan ke depan di bagian atas sebanyak 5 kali. Baik, mungkin ini yang bisa saya lakukan, yaitu pemeriksaan resolusi pada anak. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.